Pada waktu itu ibunya itu dipukul sama talenan itu sebanyak 2 kali. Dan mengetahui bahwa sang ibunya ini tidak berdaya lagi, dirinya ini langsung mengikat leher si ibu dengan sebuah tali dan ibunya ini digantung di paku dinding. Si Aman ini menggantung ibunya di sana dengan alibi bahwa akan-akan ibunya ini bunuh diri nih, bukan dibunuh. Brengsek gak tuh si Aman? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya guys. Oke guys, jadi hari ini aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankan, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang soleh. Amin. Ini puasa yang ketiga ya guys. Ya mudah-mudahan dilancarkan sampai akhir nanti dan mudah-mudahan dilancarkan sampai sebulan ke depan. Amin. Dan ngomong-ngomong masalah bulan puasa nih guys, emang menjadi salah satu momen yang paling berharga sebenarnya bagi umat muslim itu sendiri, dan yang paling kangen di bulan puasa ini adalah keluarga sebenarnya. Apalagi buat para perantau yang dimana kita ini jauh dari keluarga, ya kan, jauh dari sanak saudara dan yang lainnya. Dan yang paling kangen itu apa sih guys? Buka bersama, ya kan, terus sahur bersama keluarga. Apalagi ketika di sahur nih, orang tua kita pasti akan terus membangunkan kita meskipun kita ini selalu bilang nanti, nanti, dan nanti, ya kan. Itu yang paling kangen. Terlebih lagi bagi kalian semua yang orang tuanya sudah meninggalkan kita semua, yang udah meninggal dunia, dan mudah-mudahan orang tua kita atau ibu kita atau bapak kita yang udah mendahului kita diberikan kelapangan di dalam kuburnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ngomong-ngomong masalah orang tua, apalagi ibu nih guys, emang mempunyai peran penting dalam diri kita. Apalagi ibu nih kan, dia udah mengandung kita, terus melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya, terus juga dia menyusui kita, mengajarkan kita berjalan dan yang lainnya. Nah, begitu banyak banget sih jasa ibu terhadap diri kita, yang dimana kadang kita ini sebagai anak juga sempat menyakiti hati orang tua. Ya gimana ya guys, emang ada sih momen dimana kita ini kayak udah mulai agak dewasa, tapi misalnya ada kan tipe-tipe orang atau tipe-tipe ibu nih yang agak sedikit cerewet. Tapi sebenarnya itu juga cerewet buat kebaikan diri kita sendiri sebenarnya, ya kan. Tapi kadang kita sebagai anak, ya sebagai manusia juga sebenarnya kayak yang wajar sih kalau misalnya kita ini kayak yang bukan sakit hati, kayak yang kesel gitu, itu wajar sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya seorang anak itu sudah kelewatan seperti mencaci maki, menghardik orang tuanya, apalagi ibunya, ini udah kelewatan sih sebenarnya, udah nggak bisa dikatakan sebagai anak lagi sebenarnya, udah anak durhaka lah gitu. Dan apalagi nih ada orang yang tega membunuh ibunya hanya karena hal sepele. Wah, itu udah kayak lebih dari durhaka sih menurut aku, udah kayak terkutuk lah itu anak ya. Dikutuk jadi batu baru tahu rasa loh, ya kan. Dan seperti kasus yang akan saya bahas untuk kesempatan kali ini ya guys, ada kasus-kasus di mana anak ini membunuh orang tuanya, dan itu tidak sedikit, itu banyak guys. Dan emang dunia ini udah mau kiamat kali ya guys, sampai ada orang yang tega membunuh ibunya sendiri hanya karena hal-hal yang sepele. Untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, dan ketika kalian subscribe kalian mendukung channel ini, dan saya juga terus semangat dalam membuat konten-konten yang menarik lainnya. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan, kita langsung saja ke kasus yang pertama. Ini dia. Check it out. Dan kasus yang pertama adalah gara-gara tidak dibelikan helm baru, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Seorang anak yang bernama Aman yang berusia 21 tahun dan bekerja sebagai buruh serabutan dari Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ini diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu kandungnya sendiri yang bernama Suyati yang berusia 41 tahun. Nah, pembunuhannya ini diduga dilakukan oleh Aman ketika ibunya ini sedang tidur di kamarnya pada hari Rabu pada tanggal 27 September 2017 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sebuah penyelidikan di Polres Malang, Aman ini mengaku bahwa dirinya ini membunuh ibunya karena sakit hati dan merasa dianaktirikan. Dan pemicunya ini tuh sangat sepele loh guys, hanya karena tidak dibelikan helm oleh ibunya, dia tega membunuh ibunya sendiri karena dia ini merasa bahwa ibunya ini tidak adil kepadanya atau menganggap bahwa ibunya ini menganaktirikannya. Menurut pengakuan dari pelaku atau si Aman ini, bahwa ibunya ini sering pilih kasih nih guys. Jadi ibunya ini sering menuruti apa yang diinginkan oleh kakak sama adiknya, sedangkan
Ketika si Aman ini meminta sesuatu kepada ibunya, ibunya ini tidak pernah membelikan atau tidak pernah mengabulkan apa yang diinginkan oleh si Aman ini nih guys. Ya mungkin elunya kali yang berandal man. Ya makanya lu koreksi diri lah. Nah mungkin ibunya ini punya alasan tersendiri kenapa dia tidak pernah mengabulkan apa yang diinginkan oleh si Aman. Ya mungkin si Amannya ini termasuk orang yang bandel, yang tidak nurut kepada orang tuanya, mungkin kan bisa aja. Dan kronologi pembunuhannya ini adalah sebelum melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya yang sedang tidur sendirian karena bapaknya ini sedang kerja di Kalimantan. Dalam pengakuan si Aman nih bahwa ia menyebutkan sebelum membunuh ibunya, ia meminum minuman alkohol 100% dalam botol kecil yang dicampur dengan minuman penambah energi. Nah lo kan, di sini aja udah ketahuan bahwa si Aman ini bukan anak baik-baik. Minum alkohol ya kan 100% dicampur pula dengan minuman penambah energi. Ya pantas saja ibunya ini tidak mau mengabulkan apa yang diinginkan oleh si Aman ini. Ya kelakuannya udah kayak syaitan rojim guys. Ibu mana coba yang mau mengabulkan permintaan anaknya kalau kelakuan anaknya itu kayak gitulah. Dan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa tanggal 26 September 2017. Nah, dirinya ini pulang ke rumah dalam kondisi yang sangat mabuk berat pastinya. Nah, dan pada saat ia tiba di rumah bahwa penghuni rumah semuanya udah pada tidur nih. Nah, 2 jam berselang sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, dia ini memasuki kamar ibunya nih guys. Sambil membawa talenan yang ia bawa dari dapur. Dan dengan benda itu, dia berencana untuk menghabisi nyawa ibunya nih guys. Tapi, meskipun si Aman ini sudah berada di kamar sang ibu dan sudah membawa talenan pula nih dari dapur, si Aman ini tidak langsung menikam atau membunuh ibunya nih guys. Dia sebenarnya agak sedikit ragu juga pada awalnya. Karena mungkin ada sebenarnya sedikit rasa iba atau rasa kasihan nih dari seorang Aman terhadap ibunya. Dan akhirnya dia pun keluar dan meninggalkan kamar ibunya tersebut dan ia pun langsung menuju kembali ke kamarnya sendiri. Nah, dan pada saat di dalam kamar nih, si Aman ini mencoba untuk tidur pastinya. Tapi si Aman ini tuh tidak bisa tidur karena mungkin kalau udah punya niat seperti itu kan setan dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah itu langsung menyerang kan. Ayo gitu. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, nah dia pun kembali ke kamar ibunya dan untuk kali ini dia tidak segan-segan atau dia tidak ragu-ragu lagi untuk menghabisi nyawa ibunya dengan cara memukul kepala ibunya dengan talenan yang ia bawa dari dapur tadi nih guys. Pada waktu itu ibunya itu dipukul sama talenan itu sebanyak 2 kali. Jadi dipikulnya itu di bagian kepala belakang gitu loh guys. Karena si ibu ini emang dalam posisi tidurnya ini miring. Nah, dan rupanya pukulan tersebut membuat ibunya ini tidak berkutik dan hingga membuat ibunya ini berlumuran darah nih guys di kepalanya tersebut. Dan mengetahui bahwa sang ibunya ini tidak berdaya lagi, dirinya ini langsung mengikat leher si ibu dengan sebuah tali dan ibunya ini digantung di paku dinding. Jadi di dindingnya itu ada kayak paku-paku gitu dan si Aman ini menggantung ibunya di sana dengan alibi bahwa akan-akan ibunya ini bunuh diri nih, bukan dibunuh. Nah, setelah melakukan hal itu, si Aman sendiri ini yang melaporkan kepada ketua RT bahwa ibunya ini gantung diri atau bunuh diri lah. Brengsek gak tuh si Aman? Hanya saja nih, ketika dilakukan sebuah penyelidikan, petugas melihat ada yang janggal nih dari kondisi korban meninggal dunia tersebut. Nah, petugasnya ini melihat ada sebuah keanehan nih. Seharusnya kalau misalnya orang bunuh diri dengan cara mengikat leher, pasti di bagian belakang kepalanya tidak ada darah dong. Tapi ini tuh aneh. Bunuh diri dengan cara gantung diri, tetapi kepala di bagian belakangnya ini tuh berdarah. Ya, yang namanya juga kebenaran pasti akan terungkap dong ya. Seperti pepatah mengatakan bahwa sepintar-pintarnya kita menyembunyikan sebuah bangkai, pasti lama-lama akan tercium juga dong. Tim dari Polres Malang mengatakan atau menyebutkan bahwa ibunya ini bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Dan saat itu juga, jajaran langsung melakukan penyelidikan dan oleh TKP dengan intensif. Meminta keterangan saksi dari keluarga dan warga sekitar. Dan alhamdulillah nih, tidak selang beberapa lama, yaitu sekitar 2 jam dari kejadian, akhirnya pembunuhan itu pun terungkap bahwa anaknya si Aman inilah yang membunuh ibunya sendiri. Dari hasil sebuah TKP nih bahwa diketahui modus dari tersangka Aman ini dengan menggantung ibunya setelah dibunuh untuk menghilangkan jejaknya saja. Nah, emang si Aman ini pinter tapi bodoh. Tugas melihat banyak banget nih bercak darah di bantal, dinding, dan di tempat tidur serta di pakaian korban
dan bisa dipastikan ini adalah sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri. Di samping itu, pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati terhadap ibu kandungnya sendiri ini itu sudah direncanakan, guys. Jadi si Aman ini sudah dipastikan dengan pembunuhan berencana. Untuk kejiwaan sendiri, menurut petugas si Aman ini ya normal-normal aja gitu, nggak gila lah ibaratnya. Berarti emang kelakuan si Aman inilah yang sudah melebihi batas. Dan yang paling stresnya lagi nih, si Aman ini tidak pernah merasa menyesal bahwa dirinya ini sudah membunuh ibunya sendiri. Jadi ya datar-datar aja gitu ketika dimintai keterangan, dan bisa dimungkinkan bahwa ia malah puas dengan kelakuannya tersebut. Aduh guys, ada-ada aja sih nih kelakuan anak manusia zaman sekarang ini. Dan kasus yang kedua, ada seorang anak yang membunuh ibunya karena katanya ibunya ini cerewet nih guys. Katanya si ibunya ini sering memarahi dia dan bahkan hampir setiap hari. Bermula dari laporan seorang kepala desa kepada Kapolsek Dukun Gresik bahwa ada sebuah pembunuhan di desa setempat. Dan pada saat petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut, korbannya ini sudah tergeletak. Sebut saja namanya Ibu Ranis, 55 tahun, yang telah meninggal dunia dengan luka menganga di bagian leher sebelah kiri akibat benda tajam. Dan pembunuhan tersebut dilakukan tidak lain adalah oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Roziki. Pihak kepolisian bersama warga langsung mencari pelaku. Saat dicari di sekitar rumah, pelaku ini tidak ditemukan, guys. Namun diketahui bahwa keberadaan pelaku ini sedang sembunyi di kamar rumah keduanya yang berada di tempat sebelah rumah yang menjadi lokasi kejadian. Saat diajak keluar, pelaku ini juga bersalaman dan cukup kooperatif untuk diajak bicara, mengakui bahwa ia yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Zikin ini sedikit mengangkat kepalanya dan mengaku tidak pernah menyesal telah membunuh ibu yang telah melahirkannya 28 tahun yang lalu. Ia merasa lega setelah membacok ibunya dengan menggunakan sebuah cerulit karena tidak ada lagi yang memarahinya. Dan untuk kronologinya sendiri, ketika ibu si Rozikin ini sedang duduk di ruang tamu, jadi langsung aja gitu ditebas dalam satu kali tebasan karena ceruritnya ini sebelumnya sudah diasah terlebih dahulu, guys. Hanya dengan satu kali tebasan, ibunya ini langsung meninggal dunia di tempat. Dan diketahui bahwa penyebab utama yang membuatnya nekat membunuh ibunya ini karena sering diomeli. Udah itu aja, cuman sering diomeli, ia tega membunuh ibunya sendiri. Oke guys, dan kita memasuki ke kasus yang ketiga. Dan kasus yang ketiga ini adalah di mana ada seorang ibu yang tewas di tangan anaknya sendiri setelah lehernya ini ditikam menggunakan senjata tajam. Dan jasad ibunya tersebut lantas didorong menggunakan kursi roda oleh anaknya sembari tubuhnya ditutupi sehelai kain. Warga yang mengetahui hal tersebut dibuat kaget dan ketakutan dengan aksi pemuda tersebut. Sesampainya di depan warung pinggir jalan, warga mulai curiga dengan perilaku pemuda tersebut. Warga yang penasaran lantas menanyakan apa yang ada di kursi roda tersebut. Dan ia pun langsung mengaku jika sosok yang ada di atas kursi roda itu adalah mayat ibunya sendiri. Warga yang mendengar pengakuan pemuda itu langsung ketakutan, guys. Akan tetapi, warga tetap berusaha mencari lebih jauh soal peristiwa itu. Hingga akhirnya warga memutuskan untuk membuka kain yang menutupi tubuh korban. Nah, benar saja, warga dibuat merinding saat mengetahui jasad wanita di balik kain penutup itu. Menurut kesaksian warga, terdapat luka tusukan di bagian leher korban. Pelaku mengatakan jika ia telah membunuh ibunya sendiri. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, warga pun sontak menahannya. Dan berita ini pun lantas dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditangani lebih lanjut. Dari hasil investigasi sementara, diketahui bahwa pelaku ini mengidap gangguan jiwa atau gila, guys. Dan rupanya ia tidak hanya melukai ibunya sendiri, melainkan juga adik perempuan dan pacar adiknya itu. Dari pemberitaan setempat, pelaku ini sempat mendorong jenazah ibunya sekitar jauh 50 meter dari rumah mereka. Pelaku diketahui merupakan seorang pengangguran dan telah menerima perawatan psikiater. Jadi emang awalnya si anak itu emang udah sakit jiwa ya guys. Dan sementara motif pembunuhannya ini masih dalam penyelidikan polisi. Oke guys, mungkin itu saja kasus-kasus pembunuhan terhadap ibu kandung sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih menyayangi dan menghormati ibu kita atau orang tua kita. Ingatlah bahwa seberapapun kita sakit hati kepada orang tua kita, jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita, apalagi sampai membunuhnya guys. Cobalah diomongkan secara kekeluargaan dengan
hati yang dingin. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih bagi kalian semua yang udah klik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.